kasih Tuhan. Kenapa anggur sangat penting Pak Abinandika? Karena itu melambangkan sukacita Allah, bukan sesuatu yang memabukkan. Berbeda. Anggur untuk pesta bukan anggur, tapi anggur untuk perayaan. Maka ketika di Kana kehabisan anggur, maka pihak dari yang berpesta panik. Karena panik, mereka bingung. Akhirnya cerita ke Bunda Maria, curhat ke Bunda Maria. Anggap aja mereka meminta doa perantaraan Maria. Mungkin kalau karena nggak ditulis di Injil, mungkin mereka, aduh, tolong aku, anggur kami habis. Sementara pesta baru mulai, malu kami, pesta ini gagal. Lalu Bunda Maria, percayalah, aku akan membawa serta doaku. Dan akhirnya Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Luar biasa. Ternyata dalam Injil perantaraan doa syafaat Maria sampai Tuhan dan didengar oleh Tuhan. Terjadi saat yang pertama, air anggur yang terbaik. Saudara-saudari, anggur itu juga melambangkan kasih Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Pernah mengalami? Iya, kayaknya bilang amin tadi belum ya? Tuhan belum? Nah, harus yakin sudah merasakan kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu meluap melimpah luar biasa karena menyembul atau bersumber dari hati kudusnya yang tak pernah habis, terus menerus menyembul kepada kita yang haus akan Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa ada jiwa-jiwa yang dengan sia-sia membocorkan atau menumpahkan rahmat Tuhan. Ini adalah sebenarnya orang-orang Kristiani yang sudah dibaptis, ya kan, sejak kecil. Terus dia diajari iman Katolik, tetapi tidak bertumbuh dalam iman, justru bertumbuh dalam daging. Ya, sejak kecil di sekolah yang Katolik, besar lah kok jadi ateis, lah kok tak percaya Kristus, lah kok mengikuti kelompok ini, golongan itu yang tak sesuai dengan ajaran. Sungguh disayangkan, jiwa-jiwa ini telah menumpahkan atau membuat bocor kasih Tuhan itu sehingga tidak masuk ke dalam dirinya, tapi tercerai-berai, sehingga dia sendiri tidak bertumbuh, justru jatuh ke dalam dosa dan kelemahan manusiawi. Sekarang adalah kita diingatkan pentingnya menyimpan aku di dalam kantong yang baru. Ini adalah sebuah ajakan. Kalau kita yang sudah menerima kasih Tuhan, sediakan wadah yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, yang dibaharui oleh Roh Kudus, yang dibaharui oleh semangat pertobatan, yang dibaharui oleh semangat kerendahan hati seperti Bunda Maria. Itulah wadah baru yang harus kita miliki supaya rahmat Tuhan tidak tumpah, tidak bocor. Seperti halnya BDSN yang bocor datanya. Data nasional bocor, ya. Maka saya teringat ada calon presiden dulu yang teriak-teriak bocor. Ternyata bocornya sekarang. Ya, semua pada takut kan, data-data pribadinya, belum lagi data-data perbankan,
Mudah-mudahan lah Tuhan berbaik hati sama orang Indonesia. Yang lucunya hackernya katanya minta maaf. Nggak tahu apa benar atau enggak. Nah, itulah pokoknya. Itulah situasi sekarang. Tapi kita kembali pada batin ya, bukan soal bocor data atau bocor yang lain, tapi kembali kepada hati batin kita. Yesus mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh menyimpan karunia kasih Tuhan itu dalam wadah yang baru, hidup yang baru. Dan ini harus selalu dijaga, karena kita manusia ini, kata Rasul Paulus, rahmat itu, harta karunia itu tersimpan di dalam bejana tanah liat. Karena maka lagu bagaikan bejana ya, bagaikan bejana Pak, bagaikan bejana siap ya. Itu kan melambangkan kita ini rapuh ya kan, dari tanah liat, bejana tanah liat. Karena sadar kita ini rapuh, kita butuh kuasa kasih Tuhan agar yang bocor-bocor di dalam kehidupan kita dapat diperbaiki. Pertama-tama kita perlu bekerja sama dengan rahmat. Kalau ada yang sisi bocor dalam hidup saya, mungkin sisi kelemahan saya, kok saya gampang marah-marah, gampang dendam, sulit mengampuni, misalnya malas atau cabul atau kikir, macam-macam. Itu lubang-lubang kebocoran itu membuat rahmat Tuhan menjadi sia-sia. Jadi kita harus tutup dengan pertobatan, dengan kasih karunia Tuhan, supaya menutup itu, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Seperti anggur yang baik tersimpan di kantong yang baru. Dengan demikian anggur dan kantong itu terpelihara kedua-duanya. Kita gereja bersama mempelainya, yaitu Kristus, selalu hadir dan tidak pernah terpisahkan. Di mana ada Tuhan, di situ ada gereja. Gereja bukan hanya bangunan, tapi gereja itu persekutuan, di mana 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan. Di situ Yesus hadir. Nah, ini kita butuh komunitas. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri akhirnya banyak bocornya. Mudah-mudahan kita bisa saling memperbaiki diri. Kita bisa, kalau orang lain menegur kita, jangan sakit hati. Anggap aja itu suara Tuhan. Oh, maksudnya baik. Jadi positive thinking dulu, jangan. Tapi thinking mungkin ada maksud Tuhan yang disampaikan lewat ayat. Itulah tujuan komunitas kita saling, ya kan? Ada yang lemah, ada yang jatuh, dibantu supaya berdiri. Ya, seperti itu fungsinya sebuah komunitas. Mari sebagai komunitas kita saling bahu-membahu, membangun dan bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Tuhan memberkati. Amin.